Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filia dan teman saya Umi Widiani akan mempresentasikan tentang pedoman penulisan skripsi YIN Ponorogo, Fakultas Ilmu Keguruan dan Tarbiyah yang akan dimulai oleh Mbak Umi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Widiani. Saya dari kelas status IPSB dengan NIM 208-180-037. Nah, di sini saya akan bahas tentang pengertian skripsi. Nah, pengertian skripsi itu adalah karya ilmiah yang bersifat wajib bagi mahasiswa jenjang program sarjana muda atau sarjana melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta hasil penelitian ilmiah yang merupakan bagian dari persyaratan akademis di suatu perguruan tinggi. Nah, yang ke B, prosedur pembimbingan dalam skripsi. Pembimbingan penulisan skripsi merupakan bimbingan yang dilaksanakan oleh seorang pembimbing atau dosen untuk membimbing jalannya mahasiswa dalam menyelesaikan karya ilmiah atau skripsi. Nah, setelah itu ada syarat-syarat pembimbing. Yang pertama, pembimbing utama penulisan skripsi serendah-rendahnya memiliki jabatan akademik, lektor atau asisten ahli bergelar master atau doktor. Yang ke B, yaitu pembimbing yakni dosen tetap mengajar mata kuliah yang berkaitan sesuai dengan SK atau surat keputusan dekan dengan mempertimbangkan kompetensi dan keahlian yang bersangkutan. Yang kedua yaitu tanggung jawab pembimbing. Tanggung jawab pembimbing itu ada mempertimbangkan, mengoreksi dan menyetujui kerangka skripsi. Yang ke D, menunjukkan sumber-sumber bacaan yang menunjang pembahasan. Yang C, memberikan petunjuk praktis tentang metode penelitian serta pokok bahasan. Yang ke D, mengoreksi hasil akhir dari konsep skripsi. Yang ke J yaitu tahapan pembimbingan skripsi. Yang pertama, tahapan persiapan, yaitu mahasiswa diwajibkan untuk menyusun judul dari skripsi, latar belakang permasalahan, identifikasi permasalahan yang di dalamnya memuat pertanyaan-pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan dari penelitian. Yang ke B yaitu tahap pelaksanaan penelitian. Setelah SK pengangkatan pembimbing skripsi diterbitkan, mahasiswa yang bersangkutan mulai bekerja di bawah bimbingan dari pembimbing yang telah ditunjuk. Apabila seorang mahasiswa keberatan atas seorang pembimbing, maka mahasiswa dapat mengajukan permohonan penggantian pembimbing kepada dekan melalui ketua jurusan. Penggantian pembimbing dapat dilaksanakan jika yang pertama yaitu sakit, yang kedua mendapatkan tugas belajar atau mendapat tugas di luar kampus lebih dari 4 bulan, yang ketiga mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima, yang keempat mahasiswa mengganti judul, yang kelima pembimbing melakukan pelayan dalam pembimbingan. Selanjutnya yang C yaitu tahap penyelesaian akhir dan ujian. Setelah penulisan skripsi dinilai oleh tim pembimbing dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan, mahasiswa dapat mengajukan ujian skripsi kepada ketua jurusan. Ujian skripsi dapat diselenggarakan dalam tiap bulan sesuai dengan kalender akademik kampus. Jadwal ujian dan dosen penguji sidang skripsi ditetapkan melalui SK dekan. Selanjutnya itu yang ke C, itu teknik-teknik dalam penulisan skripsi. Yang pertama, sistematika penulisan itu terdiri dari sub dan judul bab. Itu skripsi berbahasa Indonesia dan Inggris diketik dengan huruf semua dan diletakkan di tengah halaman dengan bangun simetris serta diberi penomoran angka Romawi. Yang ke B yaitu subbab, diketik dengan huruf kapital pada huruf awal saja. Tiap kata diberi penomoran seperti A, B, C, D, huruf kapital dan seterusnya. Yang ke C yaitu seksi, diketik dengan huruf kapital pada huruf awal tiap kata dan diberi penomoran 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang ke D subseksi, diketik dengan huruf kapital pada huruf awal tiap kata diberi penomoran A, B, C dan seterusnya dengan huruf kecil. Yang ke E pasal, diketik dengan huruf kapital pada huruf awal tiap kata diberi penomoran 1, 2, 3. Yang ke F yaitu subpasal, diketik dengan huruf kapital pada huruf awal tiap kata diberi penomoran A, B, C, dan
dan seterusnya. Yang G yaitu ayat diketik dengan huruf kapital pada huruf awal, tiap kata diberi penomoran 1, 2, 3 dan seterusnya dalam tanda kurung. Yang ke H yaitu sub ayat diketik dengan huruf kapital pada huruf awal, tiap kata diberi penomoran A, B, C dan seterusnya dalam kurung. Yang kedua yaitu teknik penulisan terjemah. Yang pertama, terjemah yang berasal dari kutipan langsung ditulis dalam paragraf tersendiri dengan spasi 1 dan margin kiri masuk 4 ketukan kanan ditulis miring. Yang kedua, terjemah yang berasal dari terjemahan penulis ditulis seperti teks biasa. Setelah itu yang ketiga, teknik penulisan kutipan. Yang pertama, kutipan langsung itu terdapat model kutipan dengan melalui penulisan secara persis mendapat pakar dengan tanpa mengubah redaksi maupun ejaan. Terdapat dua, kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Nah, kutipan langsung pendek yakni pengutipan langsung yang kurang dari 5 baris langsung dimasukkan ke dalam teks skripsi dengan diberi tanda petik apit. Contoh, nama pengarang disebut di akhir kutipan. Yang kedua yaitu kutipan langsung panjang, yakni pengutipan panjang lebih dari 5 baris. Kutipan ini dipisah dari teks 2 spasi dari baris terakhir teks dan diketik dengan spasi tunggal. Setelah itu ada kutipan tak langsung. Kutipan tak langsung merupakan kutipan yang hanya memuat pikiran atau ide dari seseorang pengarang. Contoh, nama pengarang disebut di awal kutipan. Yang keempat, teknik penulisan catatan kaki. Yang pertama, nomor catatan kaki berupa nomor Arab ditulis agak naik ke atas. Nama penulis buku ditulis sesuai dengan nama aslinya tanpa dibalik dan tanpa gelar. Yang ke B, nama yang bukan pengarang asli tetap dicantumkan seperti pengarang asli, hanya diberi penjelasan di belakang nama, misalnya penerjemah, penyadur, atau editor. Yang C, buku tidak ada nama pengarangnya. Tempat nama pengarang dilewati langsung judul seterusnya. Buku dikarang lebih dari 3 orang. Buku yang dikarang lebih dari 3 orang, maka yang ditulis hanya nama pengarang yang pertama, kemudian di belakangnya diberi tulisan et al atau et al, singkatan dari et al yang artinya dengan orang lain. Yang E, antara naskah dan catatan kaki diberi pembatas. Yang ke F, penulisan catatan kaki dimulai pada ketukan ketujuh. Yang G, penulisan catatan kaki lebih dari 1 baris. Yang kelima yaitu penulisan rujukan. Secara umum, cara merujuk dalam penulisan artikel ilmiah dapat dipilah menjadi 3, yaitu perujukan dengan menggunakan catatan kaki footnote, yaitu dengan cara menyebut langsung informasi sumber rujukan secara lengkap. Informasi sumber rujukan pada catatan kaki meliputi nama pengarang, judul, sumber rujukan, kota tempat penerbitan, penerbit, tahun, dan nomor halaman. Yang ke A, cara merujuk kutipan langsung. Pertama, kutipan kurang dari 40 kata. Nama pengarang dapat ditulis secara terpadu dalam teks atau menjadi salah satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Sebagai contoh, nama pengarang disebut dalam teks secara terpadu Subronto 1990.2123 menyimpulkan ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar. Selanjutnya yang kedua, kutipan 40 kata atau lebih. Kutipan yang berisi 40 kata atau lebih ditulis dengan tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului, ditulis 1,3 cm dari garis tepi sebelah kiri dan kanan dan diketik dengan spasi tunggal. Yang ketiga, kutipan yang sebagian dihilangkan. Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang dibuang, maka kata-kata yang dibuang diganti dengan 3 titik. Yang ke A, cara merujuk kutipan tidak langsung. Yang pertama, nama pengarang disebut terpadu dalam teks. Contohnya, Salimin buka kurung 1990.213 tutup kurung tidak menduga bahwa mahasiswa tahun ketiga lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat.
2004. Yang kedua, nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun penerbitnya. Contoh, mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat. Buka kurung Salimin 1990.2 13 tutup kurung. Cara menulis daftar rujukan. Yang pertama, nama pengarang ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, serta nama tengah tanpa gelar akademik. Kedua, tahun penerbitan. Yang ketiga, judul termasuk subjudul. Yang keempat, tempat penerbitan. Yang kelima, nama penerbit. Selanjutnya yaitu teknik pengetikan judul. Judul skripsi diketik dengan menggunakan huruf kapital penuh. Judul sampai 2 baris diketik 2 spasi sampai 3 spasi, baru diketik 1,5 spasi, dan lebih dari 3 baris diketik 1 spasi disusun secara simetris. Awal setiap kata pada judul, pasal, sub, pasal, dan seterusnya diketik dengan huruf kapital kecuali vertikal. Judul pasal diberi nomor urut dengan menggunakan huruf kapital abjad lain yang dimulai dari A, B, C, D, dan seterusnya. Judul subpasal diberi nomor urut dengan menggunakan angka Arab dimulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan bagian-bagian dari subpasal diberi huruf A, B, C, dan seterusnya. Bagian atau uraian dan bagian subpasal yang perlu diberi nomor urut dengan angka Arab berkurung tunggal dan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Violia Zarila dari Tadris IPS B semester 6. Di sini saya akan menggantikan Umi Widiani atau melanjutkan presentasi Umi Widiani yang dengan berjudul Pedoman Penulisan Skripsi di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Ponorogo. Pedoman penulisan skripsi kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif digunakan untuk peneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci penentuan subjek dan sumber data yang dilakukan secara persuasif dan snobel. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi atau gabungan analisis data bersifat induktif, kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih mengenai pada makna yang terdapat pada skripsi tersebut. Yang kedua ada aksioma atau pandangan dasar penelitian kualitatif. A. Sifat realitas. Yang B. Hubungan peneliti dengan yang diteliti. Yang ke C. Hubungan antar variabel. Yang ke D. Antar variabel pada objek yang diteliti lebih bersifat interaktif. Yang E. Kemungkinan generasi atau menambahkan pada makna yang tersirat. Lalu ada ya F. Peranan nilai. Terus ada proses penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif bersifat deduktif, sedangkan metode penelitian kualitatif bersifat induktif. Metode penelitian kualitatif berangkat dari theoretical framework, suatu yang bersifat abstrak difokuskan kepada formal teori, mid-range teori, substantive teori. Selanjutnya dirumuskan hipotesis untuk diuji sehingga menuju ke empirical social reality atau kejadian yang konkret. Sistematika penyusunan proposal penelitian kualitatif berupa judul penelitian, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah hasil penelitian terdahulu, dan kajian teori metode penelitian, sistematika pembahasan, outline daftar isi sementara, lembar pengesahan judul, data kunci, dan rumusan masalah. Lalu ada sistematika penulisan laporan hasil penelitian kualitatif yang berupa bagian awal, ada bagian sampul, halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, lembar
persembahan, moto, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel jika ada, daftar gambar jika ada juga, daftar lampiran, dan pedoman transliterasi. Bagian inti dalam bab 1 pendahuluan berupa latar masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Yang kedua ada telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori berupa telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori. Bab ketiga metode penelitian berupa pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik di analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap-tahap dan tahap-tahapan penelitian. Yang keempat ada penemuan penelitian yang berupa deskripsi data umum dan deskripsi data khusus. Lalu yang kelima ada pembahasan, yaitu berupa inti dari skripsi tersebut. Yang ke-6 berupa kesimpulan dan saran. Bagian akhir berupa dasar pusaka, lampiran-lampiran, riwayat hidup, surat izin penelitian, dan telah melakukan penelitian, pernyataan keaslian tulisan. Sistematika pedoman penulisan skripsi kuantitatif berupa judul penelitian, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah hasil penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan, outline daftar isi, jadwal penelitian, dan lembar pengasahan judul, kata kunci dan rumusan masalah atau metrik penelitian. Sistematika penulisan laporan hasil penelitian kuantitatif bagian awal berupa halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, halaman persembahan, moto, abstrak, daftar isi tabel kalau ada, daftar gambar kalau ada, daftar pelampiran, pedoman literasi. Mungkin lebih sama dengan penulisan laporan hasil penelitian kualitatif. Sekian dari saya. Jika ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya dan Umi Widiani. Jika ada salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like, and comment.